Seorang pedagang membeli 0,5 ton beras, 1,5 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kilo. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut adalah, nah, kalau ditanya berat total itu harus sama ya satuannya. Nah, di sini satuannya beda-beda. Kita perlu ingat itu tangga berat. Paling atas itu ada ton, di bawah ton itu ada kuintal, kita singkat KW, strip, terus ada kilogram, kemudian ada hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan terakhir miligram. Oke, itu tangga untuk berat. Nah, di sini 0,5 beras itu 0,5 ton, kita ubah ke kuintal karena yang ditanya dalam bentuk kuintal. Ton ke kuintal itu turun 1. Turun 1 ya, kalau turun 1 dikali 10. 0,5 dikali 10, 5. Ini 5 kuintal. Kemudian tepung terigu 1,5 kuintal, tetap nggak perlu kita ubah. Berarti tepung terigu tetap 1,5. Yang bergula pasir itu ada 3 karung. 3 karungnya 3 karung, masing-masing karung itu beratnya 50 kilo. Jadi ini kita kali 50 kilo. 3 kali 50 itu 150 kilo. Kilogram ke kuintal itu naik 2 ya. Tuh 2. Berarti karena naik 2 berarti dibagi. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Dibagi 100. Nolnya 2. Gitu. Kalau naik 3, nolnya 3 berarti bagi 1000 gitu. Berarti 150 kilo itu sama dengan kita bagi 2, kita geser komanya. Berarti kalau 150, komanya sini kan, kita geser komanya 2 ke kiri, berarti 1,5 kuintal. Nah, jadi kalau ditanya berat keseluruhan, berarti tinggal kita jumlahkan 5 kuintal tambah 1,5 kuintal tambah berat gula pasir 1,5 kuintal. 1,5 tambah 1,5 itu 3 kuintal ya. 3 kuintal tambah 5 kuintal. 8 kuintal. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Sebuah truk harus mengangkut 91/4 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut 2/4 ton, maka pada setiap kali angkut, berapa kali perjalanan yang harus dilakukan sopir truk untuk mengangkut seluruh pasir tersebut? Berapa kali perjalanan yang mengangkut 9/4 ton pasir, yang mana muatan truknya itu setiap kali angkut 2/4 ton. Jadi menghitung berapa kali perjalanannya adalah yang harus kita angkut dibagi dengan muatan truknya. Jadi banyak perjalanan itu sama dengan banyak yang mau kita angkut, yaitu 9/4 dibagi muatan truknya.
2/4. Nah, karena ini pecahan campuran ya, lebih gampang kita membagi itu dalam pecahan biasa. Kita ubah caranya, penyebut dikali angka yang di samping ini, 4 dikali 9, 36 ditambah 1, 37, per penyebutnya 4. Sama di sini juga 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/4. Nah, membagi pecahan, ini pecahan, terus kita bagi kedua pecahannya, itu sama dengan mengalihkan pembilangnya 37/4 dikali dengan kebalikan penyebut. 9/4 dibalik jadinya 4/9. Ya. Nah, 4 sama 4 bisa kita coret. Habis ya. Tinggal 37/9. 37/9 itu yang bulatnya 36 ya. 36 bagi 9 itu 4. Sisa 1/9. Nah, 4 1/9. Banyak perjalanannya dalam bentuk pecahan 4 1/9. Nah, kalau ditanya banyak perjalanan, nah bilangan yang kita peroleh ini, yang 4 1/9 itu kita bulatkan ke atas, yaitu sama dengan 5. 5 kali perjalanan. Jadi di sini jawabannya adalah D. Gitu. Nggak mungkin kan perjalanan 4. Nah, 1/9-nya lagi sisa pasirnya. Berarti ditambah 1. 4 tambah 1 yaitu 5 kali perjalanan. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Sebuah truk yang bermuatan 1/4 ton pasir masih mampu dimuati 600 pon. Bila 1 ton berisi 2000 pon, berapa tonkah? 1 ton itu 2000 pon, berapa tonkah daya muat untuk truk tersebut, daya muatnya. Nah, di sini daya muat truk. Nah, truk itu udah bermuatan 1/4 ton. 1/4 ton. Dan masih bisa dimuati 600 pon. Berarti daya muatnya itu ditambah 600 pon. Nah, ini ditanya dalam bentuk ton ya. Dalam bentuk ton. 600 pon ini kita perlu ubah dalam ton. Nah, di sini 1 tonnya udah diketahui, 1 ton itu sama dengan 2000 pon. Nah, jadi 1 pon, kalau ditanya 1 pon, itu sama dengan 1/2000 ton. Jadi ini 1/4 ton ditambah 600 kali, karena 1 ponnya 1/2000 ton, berarti ini kita kali 1/2000 ton. Nah, 600 dengan 2000 bisa kita sederhanakan. Kita coret nolnya 2. Di sini juga kita coret nolnya 2. 6 dengan 2000 bisa kita sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3. 20 dibagi 2 itu 10. Jadi di sini tinggal kita ubah langsung ya ke pecahan biasa. 4 kali 1 4 tambah 1 5, berarti 5/4 ton
ditambah 3/10 ton. Oke. Kita menjumlahkan pecahan. Jadi ini ya bisa, jadi kan kita harus menjumlahkan 5/4 ditambah 3/10. Nah, KPK dari 4 dengan 10, kita samakan penyebutnya. 4 dengan 10 itu KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya, itu adalah 20 ya. Cara mencari KPK masih ingat kan? Kita cari kelipatan terkecilnya yang sama. 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Ini 10, 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini udah ketemu. Yang sama, yang paling kecil itu 20. Di sini KPK-nya adalah 20. 20 dibagi 4, 5 dikali 5, 25. 20 dibagi 10, 2 dikali 3, 6. 25 ditambah 6 sama dengan 31/20, sama dengan 1, 11/20. Nah, 11/20 itu sama dengan 1,5 ya. Kalau 10/20 kan 5, sama dengan setengah, jadi 1,5. Karena 11/20 kita tambah aja satunya 5, jadi 1,55. Paham nggak ya kira-kira? Nah gini, supaya gampangnya, 10/20 itu sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan 0,5. Nah, kalau 1/20 itu sama dengan 0,05. Jadi kalau 11/20 kita jumlahkan ini 0,55. Makanya di sini 11/20 1,55. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Semoga aja teman-teman paham ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Satu potong bebek beratnya berkurang 20% setelah dimasak menjadi bebek goreng. Di bebek goreng ya, udah berkurang 20%. Bila berat bebek tersebut dalam bentuk sepiring bebek goreng adalah 8 ons, 8 ons ini berat setelah dimasak. Berat bebek semula adalah, ini ditanya dalam kilo. Berat bebek semula. Nah, kita misalkan berat bebek semula itu sama dengan suatu variabel. Biasanya kita pakai X ya, boleh yang lain, boleh A, boleh B, dan lain-lain. Nah, di sini kita misalkan X itu berat bebek semula. Nah, satu potong bebek beratnya berkurang 20% setelah dimasak. Jadi kalau berkurang 20%, dia berkurang 20%, berarti berat, langsung aja ya, yang setelah dimasak itu kita tulis berat bebek goreng. Nah, berat bebek gorengnya itu berkurang 20%. Kalau berkurang 20% berarti 100 dikurang 20, 80. Berarti berat bebek goreng sekarang adalah 80% dari yang semula, 80%. Yang 80%-nya ini diperoleh dari 100% dikurang 20%. Nah, sampai sini paham ya? Nah, bila berat bebek tersebut dalam bentuk sepiring bebek goreng
8 ons, berarti 80% X-nya ini sama dengan 8 ons. 80% itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan 4/5 X ya, karena 80% itu sama dengan 80/100. 80% sama dengan 80/100. Nih kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20, jadi 4/5. Nah, 4/5 X itu sama dengan 8 ons. X-nya sama dengan 8 dibagi 4/5. 8 bagi 4/5. 8 bagi 4/5 itu sama dengan mengali dengan kebalikannya. 8 kali 5/4. Kita balik. Jadi di sini kita tulis langsung 8 kali kebalikan dari 4/5 yaitu 5/4. 8 dengan 4 kita bagi. Jadi ini 2 kali 5, 10. Jadi X sama dengan 10. Ini satuannya 10 ons ya, hati-hati. Di sini ada option 10, jangan langsung dijawab yang A. Karena di sini ditanya dalam bentuk kilo. Ingat tangga berat tadi, ons itu sama dengan hektogram ya. Hektogram ke kilogram itu naik 1. Jadi X itu sama dengan 1 kilogram. Naik 1 kita bagi 10. 10 bagi 10, 1. Oke, jadi jawabannya adalah 1 kilo. Hati-hati, jangan buru-buru nanti dijawab yang A. Oke, bisa ya? Lanjut soal berikutnya. Sebuah perusahaan bis antar kota mengurangi jumlah perjalanan untuk jalur tertentu sebesar 30% menjadi 7 kali sehari. Berapakah jumlah perjalanan setiap hari sebelum adanya pengurangan? Nah, berarti ini yang ditanya jumlah perjalanan awal ya. Kita misalkan, misal ini konsepnya sama seperti soal sebelumnya. Beda angka lah ya. Jumlah perjalanan awal. Kita misalkan dengan suatu variabel yaitu misalnya X. Nah, kemudian jumlah perjalanan sekarang itu mengalami penurunan sebesar 30%, berarti 100 dikurang 30 yaitu 70%. Nah, 70% dari X. 70% dari X ini diketahui nilainya sama dengan 7 kali, berarti sama dengan 7. Jadi X-nya itu akan sama dengan 7 dibagi 70%. Bagi 70%. Ya. 7 X-nya sama dengan 7 dibagi 70%. Ini sama dengan 7 dikali 70% itu sama dengan 70/100. Nah, kita membagi 7 bagi 70%, 70/100. Jadi membagi dengan pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikannya. Kebalikan dari 70/100 yaitu 100/70. Ini 7 kali 100/70. Nolnya kita coret. 7-nya juga bisa kita coret. Jadi tinggal 10. Jadi X sama dengan 10. X-nya itu tadi jumlah perjalanan awal sebelum mengalami pengurangan. Jadi di sini jawabannya adalah D. Oke. Lanjut soal berikutnya. Sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x dan panjang 3x. Jika luas persegi panjang tersebut, luas persegi panjangnya adalah 150, maka nilai X
adalah, jadi di sini persegi panjang, lebarnya 2x, panjangnya 3x, dan luasnya sama dengan 150. Rumus luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, di sini luasnya kita ganti jadi panjang kali lebar. Panjangnya 3x, lebarnya 2x, sama dengan 150. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. X dikali X sama dengan X kuadrat. Pangkatnya kita, X itu kan sama dengan X pangkat 1 kali X pangkat 1. Ingat, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya kita jumlahkan. Di pangkat 1 jadinya X pangkat 2. Ya. Kayak sini 6x kuadrat sama dengan 150. X kuadrat sama dengan 150 dibagi 6. 150 dibagi 6 itu sama dengan 25 ya. Jadi X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan akar dari 25. Akar 25, 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Lanjut soal berikutnya. Sebuah papan berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm. Papan tersebut kemudian dipotong seperempat bagian. Luas papan tersebut saat ini adalah, nah, untuk soal-soal yang pakai satuan ya, perhatikan yang ditanya itu dalam satuan apa. Hati-hati. Nah, di sini lingkarannya diketahui diameternya 28 cm. Diameter 28 cm berarti jari-jarinya R sama dengan setengah dari diameter. Setengah dari 28 itu sama dengan 14 cm. Nah, papan, misalkan nih ya, papan yang awalnya bentuk lingkaran dipotong seperempat bagian. Jadi di sini kita potong seperempat. Ya. Karena dipotong seperempat, jadi papan yang tadi sisa ini. Nah, yang inilah ya, luas yang ini nih yang kita cari. Nah, berapa luasnya? Kalau dia dipotong seperempat, berarti sisa di sini berapa bagian? Awalnya bagiannya ada 1. 1 dikurang seperempat bagian. 1 dikurang seperempat itu sama dengan 3/4, karena 1 itu sama dengan 4/4 ya. 4/4 dikurang 1/4. 4 dikurang 1, 3. Jadi bagian yang ditanya ini besarnya adalah 3/4 dari lingkaran. Jadi, luas papan saat ini itu sama dengan 3/4 luas lingkaran. Luas lingkaran. Luas lingkaran dengan jari-jari R. Jadi 3/4. Rumus luas lingkaran masih ingat? L sama dengan Pi R kuadrat. Oke. 3/4. V-nya itu 22/7. Kita pakai 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. R kuadrat boleh kita tulis R kali R ya. Kita tulis 14 kali 14. Nah, 14 dengan 7 kita bagi, jadi 2. 2 dengan 4 sama-sama bagi 2, ini tinggal 2.
Nah, 2 dengan 14 bisa kita bagi, jadi ini 7, ini 1, sama-sama lagi 2. Jadi tinggal 3 kali 22 kali 7. Itu sama dengan 462 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Seorang tukang batu memasang tegel yang panjangnya 6 desimeter dan lebarnya 40 cm pada sebuah bidang datar. Jika jumlah tegel yang dipasang 600 buah, berapakah luas bidang tersebut? Jadi di sini ditanya luas bidang, L bidang. Nah, luas bidang di sini akan sama dengan luas 600 tegel. 600 dikali luas tegel. Nah, tegelnya ini berupa persegi panjang ya. Panjangnya 6 desimeter, lebarnya 40 cm. Beda satuannya, berarti harus kita samakan. Dan yang ditanya dalam bentuk meter kuadrat. Jadi di sini harusnya kita mengubah satuannya menjadi meter. Ingat tangga panjang itu paling atas ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau kita ubah panjang yang 6 desimeter itu ke meter, naik 1 ya. Naik 1 berarti dibagi 10. Terbentuk nanti bilangan berkoma, makanya mengubah ke meter kuadratnya ini nanti terakhir aja, supaya tidak susah mengalihkannya. Jadi yang perlu ubah yaitu yang sentimeter ke desimeter. Kita samakan satuannya. Sentimeter ke desimeter juga naik 1, berarti dibagi 10. 40 dibagi 10 sama dengan 4 desimeter. Jadi udah sama satuannya, udah bisa kita gunakan. 600 dikali luas tegel panjang kali lebar, itu 6 dikali 4 desimeter, 6 desimeter dikali 4 desimeter. Nah, sama dengan 600 dikali 24 desimeter kuadrat. 600 dikali 24 itu sama dengan 6 kali 24 itu sama dengan 144, tambah nolnya 2 desimeter kuadrat. Nah, desimeter kuadrat ke meter kuadrat itu karena ada kuadratnya ya, berarti naik 1 dibagi 100. Jadi ini dibagi 100 sama dengan 144 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Ya, gitu. Kalau pangkatnya di sini kubi atau pangkat 3 mengubah ke meter kubiknya dibagi 1000. Jadi hati-hati jangan dibagi 10 juga. Tapi karena di sini pangkatnya pangkat 2 dibagi 100. Saya lanjut soal berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian. Sedemikian rupa sehingga panjang bagian pertama sama dengan 3 kali panjang bagian kedua. Jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, berapakah panjang tali sebelum dipotong? Panjang tali sebelum dipotong. Jadi di sini kita ilustrasikan ada sebuah tali, kita potong di sini. Nah, panjang bagian pertama ini 3 kali panjang bagian kedua. Berarti kita misalkan panjang bagian keduanya X.
itu sama dengan boleh variabel yang lain ya, boleh kayak bosan X ya, boleh kita ganti P. Nah, di sini panjang bagian kedua P. Kemudian diketahui di soal panjang bagian pertama sama dengan 3 kali panjang bagian kedua. Bagian pertamanya P, berarti kalau 3 kali panjang bagian kedua di sini 3P. Ya. Nah, bagian yang lebih panjang di sini otomatis yang 3P kan? Nah, yang 3P ini sama dengan 12 meter. 3P sama dengan 12 meter. Berapakah panjang tali sebelum dipotong? Berarti kita cari P dulu. P itu sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi P sama dengan 4. Panjang tali sebelum dipotong itu sama dengan 3P ditambah P. Panjang tali sebelum dipotong. Panjang tali sebelum dipotong itu sama dengan 4P ya. 3P ditambah P. 4P. P-nya tadi 4, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16 meter. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Ahmad, Bahtiar, Chandra, dan Doni membagi 144 buah jeruk. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Bahtiar. 26 buah lebih banyak daripada yang diterima Doni, dan 32 lebih banyak dari yang diterima Chandra. Jadi banyaknya jeruk yang diterima Ahmad. Jadi di sini kita misalkan yang diterima Ahmadnya A, Bahtiar B, Chandra C, Doni D. Ahmad, Bahtiar, Chandra, dan Doni membagi 144 buah jeruk. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak dari Bahtiar. Jadi di sini bisa kita buat persamaan Ahmad tadi kita misalkan A ya. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak, berarti lebih ditambah ya. Berarti B dia lebih banyak dari Bahtiar, berarti B ditambah 10. Nah, kemudian Ahmad nih juga 26 buah lebih banyak dari Doni, berarti D lebih banyak ditambah 26. Dan A ini juga sama dengan 32 lebih banyak dari Chandra, berarti C ditambah 32. Nah, di sini bisa kita nyatakan dari 3 persamaan ini B itu sama dengan B sama dengan A dikurang 10. Kalau 10 pindah luas jadi negatif ya, berarti sini A dikurang 10. Yang di sini D itu sama dengan A dikurang 26. Dan di persamaan terakhir C itu sama dengan A dikurang 32. Nah, dia membagi yang Ahmad, Bahtiar, Chandra, dan Doni ini membagi 144 buah jeruk. Berarti A tambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan 144. Makanya A tetap A ya, karena semua persamaan dalam A, berarti A-nya tetap kita tulis A, B-nya A dikurang 10 tambah C-nya A dikurang 32, A kurang 32 tambah D-nya A kurang 26. A kurang 26 sama dengan 144 ya.
Kemudian variabelnya sama nih ya, A. Jadi bisa kita jumlahkan A tambah A tambah A tambah A. Ada 4A. Berarti sini 4A. Dan yang angka itu negatif semua ya. Makanya tandanya di sini kita tulis langsung negatif. Kita jumlahkan angkanya. 10, 32, 26. 10 tambah 32 itu 42, ditambah 26 itu sama dengan 68 ya. Tapi tandanya negatif, berarti kurang 68. Sama dengan 144. Nah, 4A ini sama dengan 144. 68 pindah ke kanan berarti ditambah 68. Ini sama dengan 212. 4A sama dengan 212. A-nya sama dengan 212 dibagi 4. Cara gampang membaginya, 200-nya aja, 12-nya nggak usah dulu. 200 dibagi 4-nya yaitu 50. 12 bagi 4, 3. Makanya sini 53. Jadi A-nya sama dengan 53. Jawabannya C. Oke, bisa ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Dani siswa yang termuda nomor 3 di kelasnya. Termuda nomor 3 di kelasnya. Ada 26 siswa yang lebih tua darinya dan ini siswa ya, satu siswa yang seusia dengannya. Berapakah jumlah siswa yang ada di kelas Dani? Nah, di sini kita ilustrasikan. Di sini ada Dani. Dia termuda nomor 3. Termuda berarti di bawah Dani itu ada 2 orang ya. Ada 2 orang yang lebih muda dari Dani. Kemudian ada 26 siswa yang lebih tua. Berarti di atas Dani itu ada 26 orang yang lebih tua. Dan satu siswa seusia dengannya. Yang sama-sama Dani itu ada 1 orang. Maka jumlah siswa itu sama dengan, kita jumlahkan Dani dulu, yaitu Dani ada 1 ya, tambah yang sama dengannya 1 juga, yang lebih muda dengannya ada 2, lebih muda darinya ada 2, dan lebih tua darinya ada 26. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 itu 4, tambah 26 itu 30. Jadi jawabannya adalah C. Itu ya. Hati-hati kadang kita ceroboh, yang satu siswa yang seusia dengannya kita lupa ngitungnya, atau yang Dani yang lupa kita hitungin. Jadi bisa jadi ada yang jawab 29. Jadi hati-hati. Lanjut soal berikutnya. Nilai ujian Eko termasuk dalam urutan 14 dari atas dan bawah. Berarti 14 dari atas, 14 dari bawah. Ada berapa siswa di dalam kelas tersebut? Nah, ini nilai Eko. Kalau dari atas, nih dari atas ini ya, dia urutan nomor 14. Nah, dari bawah, dia juga urutan 14. Untuk mencari jumlah siswanya, itu kita, karena ini dempet ya, menujunya tuh berdempet di nilai Eko, jadi kita kali 2 kali 14, karena berdempet berarti dikurang 1. 2 kali 14, 28, dikurang 1, 27. Jadi jawabannya adalah C. Tuh. Ya,
karena berdempet sama-sama menuju ke nilai eko, makanya kita kurangi 1. Lanjut soal berikutnya. Sebuah perusahaan berencana untuk membeli komputer dan printer. Jika jumlah kedua barang tersebut 8, jumlah kedua barang 80, dan jumlah komputer 4 kali lipat jumlah printer. Berapakah jumlah komputer yang dibeli? Kita misalkan jumlah komputer itu K, ini kalau misalnya dalam atau saat tes ini langsung aja nggak pakai pemisahannya kita simpan di dalam otak aja, dalam pikiran, jadi bisa menghemat waktu. Jumlah komputernya kita misalkan K, jumlah printer kita misalkan P. Nah, diketahui jumlah kedua barang berarti K ditambah P itu sama dengan 80. Nah, jumlah komputer berarti K itu sama dengan 4 kali jumlah printer, berarti K sama dengan 4P. Nah, persamaannya ini K sama dengan 4P, kita masukkan ke persamaan K tambah P sama dengan 80. K tambah, K-nya kita ganti jadi 4P. Makanya 4P ditambah P sama dengan 80. 4P ditambah P. 4P ditambah 1P. Makanya jadi 5P. 5P sama dengan 80. P itu 80 dibagi 5. 80 dibagi 5 sama dengan 16. Jadi P sama dengan 16. Kalau P-nya sama dengan 16, maka K sama dengan 4 kali P. 4 dikali 16. 4 kali 16, 64. Jadi, jumlah komputernya adalah 64. Oke. Hati-hati, jangan sampai ceroboh. Kita langsung jawab 16. Lihat yang ditanya adalah jumlah komputer. Jadi yang ditanya di sini adalah K sama dengan berapa? Itu K sama dengan 64. Ya. Di dalam tes itu kita harus hati-hati. Jangan sampai di materi yang seharusnya kita tahu, kita salah dalam jawab karena kurang teliti. Oke, lanjut soal berikutnya. Tarif iklan borongan di surat kabar LOA adalah 250 per baris untuk hari pertama, Rp150 per baris untuk 5 hari berikutnya, Rp100 per baris untuk hari-hari selanjutnya. Apabila seseorang membayar 6.000 untuk iklan 3 baris, jadi iklannya 3 baris, berapa harikah iklan tersebut dipasang? Nah, di sini total seseorang membayar, total bayaran iklan itu sama dengan 6.000. Nah, 6.000 ini diperoleh dari kali-kali dari harga per hari. Nah, di sini diketahui iklannya 3 baris ya. Jadi kita kali 3 kali hari pertama berarti 1 ya. 1 kali harganya itu 250. Ditambah iklannya ada 3 baris dikali 5 hari berikutnya. 5 dikali harganya itu 150. Ditambah iklan 3 baris 3 kali hari-hari selanjutnya yang belum kita ketahui berapa harinya, kita misalkan X kali harganya itu 100 sama dengan 6.000. 3 kali 1 kali 250 itu 750 ditambah
3 kali 5 kali 150 itu 2.250 ditambah 3 kali 100, 300 kali X, 300 X sama dengan 6.000. 750 tambah 2.250 itu sama dengan 3.000 ditambah 300 X sama dengan 6.000. Nah, 300 X itu sama dengan 6.000, ini pindah ruas ke kanan jadi negatif atau dikurang 3.000. 6.000 kurang 3.000. Jadi 300 X sama dengan 3.000. X sama dengan 3.000 bagi 300. Jadi X sama dengan 10. Nah, ada kita ketahui X-nya 10. Sekarang kita cari tahu jumlah hari iklan dipasang. Jumlah hari sama dengan, nah, tadi hari pertama ada jelas 1 ditambah hari kedua, hari selanjutnya 5, dan berikutnya itu X. Berarti jumlah harinya 1 ditambah 5 ditambah X. X-nya tadi 10. Berarti jumlah hari 1 ditambah 5 ditambah X-nya 10. Jadi ini sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang terakhir. Seorang buruh pabrik bekerja mulai pukul 8 dan berhenti pukul 19.30 dengan istirahat setengah jam. Batas jam kerja efektif itu 8 jam dan selebihnya dianggap lembur. Berapa jamkah kelebihan waktu kerja buruh tersebut? Ini kelebihan waktu kerja yang efektifnya 8 jam. Jadi kita lihat seorang buruh bekerja itu berapa jam. 19.30 dikurang dari pukul 8 ke 19.30 itu berapa jam? Pukul 8 menuju 19.30 itu ada 11 jam 30 menit ya. Jam 8 sampai jam 19.30 itu ada 11 jam 30 menit. Tapi dia istirahat setengah jam itu 30 menit. Jadi dikurang 30 menit. Jadi jam kerjanya itu ada 11 jam. Jam efektifnya 8 jam, berarti kelebihan waktu kerja itu sama dengan 11 jam dikurang jam efektifnya yaitu 8. 11 dikurang 8 sama dengan 3. Jadi jawabannya D. Oke, gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya dan semoga bermanfaat, semoga membantu untuk teman-teman yang lagi persiapan tes CPNS.